PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Waktu berjalan terus. Siang berganti malam. Malam berganti siang. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Bulan berganti tahun. Tidak terasa, waktu berjalan berpuluh tahun, seiring dengan usia Brahma dan Mantili yang semakin bertambah. Dan kini usia Brahma sudah mencapai usia 70 tahun, sedangkan Mantili sudah mencapai usia 60 tahun. Keriput-keriput kecil mulai nampak di wajah Brahma. Rambut putih mulai membayang di sela-sela rambut hitamnya yang bergelombang. Namun berkat berbagai jenis ilmu yang dimilikinya, tetap nampak gagah dan segar. Begitu pula Mantili. Meskipun keriput kecil mulai membayang di wajahnya, namun tidak menghapus parasnya yang cantik jelita. Dia tetap segar dan bercahaya. Seiring dengan bertambahnya usia Brahma dan Mantili, maka bertambah pula lah usia para putra Madangkara. Raden Bentar, Raden Paksi Jaladara, dan Pangeran Wanapati telah tumbuh menjadi para pemuda yang gagah perkasa. Heya! 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 Raden Paksi Jaladara, putra tunggal Dewi Mantili, si pedang setan, kini tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangkap. Di sebuah lapangan, di bawah terik matahari, Raden Paksi Jaladara dengan gembira dan penuh semangat berlatih tata keprajuritan, menunggang seekor kuda putih yang tinggi dan besar. Sebuah pedang di tangan kanannya berputar-putar sangat cepat, bergerak laksana kilat, menyambar-nyambar bagaikan burung Raja Wali. Bagaimana Paman Punggawa? Bagus, Raden. Raden berhasil merobohkan patung orang-orangan dari jerami yang jumlahnya 30 buah itu. Leher patung itu semuanya putus dibabat oleh pedang Raden. Sekaligus berhasil pula menghindarkan serbuan satu regu pasukan bersenjata, tombak, dan perisai. Tapi pusat perhatian saya sering pecah, Paman. Antara tangan kiri yang memegang tali kendali kuda dan tangan kanan yang memegang pedang. Iya, memang bertempur sambil menunggang kuda harus pandai menyatukan tangan kiri yang mengendalikan kuda dan tangan kanan yang memegang senjata. Tapi kekurangan Raden hanya sedikit saja. Dalam waktu 3 bulan, semuanya akan sempurna. Iya, Paman. Matahari telah condong ke barat. 1 hari penuh Raden berlatih. Marilah kita kembali ke keraton untuk beristirahat. Baik, Paman Punggawa. Pasukan! Siaga! Kembali ke keraton! Siaga! Raden Paksi Jaladara kembali ke keraton diiringkan oleh 1 regu pasukan pengawal. Butir-butir keringat
menghias wajahnya yang tampan, dadanya yang bidang bersimbah peluh, kulitnya yang putih bersih penuh bercak-bercak debu jalanan, sorot mata yang tajam, bentuk hidung yang bangir, dagu yang lancip, dan kedua pipinya yang berisi adalah titisan wajah ibunya, Mantili, yang berparas cantik jelita. Dadanya yang bidang, bahunya yang kokoh, serta bentuk tubuhnya yang kekar adalah titisan ayahnya, Patih Gotawa, yang gagah perkasa. Itulah dia, Raden Paksi Jaladara, putra tunggal Dewi Mantili si pedang setan yang sangat ditakuti di seluruh Madangkara. Rama Begawan, Bagaimana, Raden? apa maknanya dengan saling memberi, maka akan tercapai keselamatan? Apa artinya memberi? Memberi asal kata beri. Artinya, mempersilahkan milik kita untuk dimiliki orang lain, terlepas dari rela atau tidak rela. Mengapa kita memberi kepada orang lain? Sebab diminta, atau kita memberikannya, karena orang itu sangat membutuhkannya. Apakah hanya karena diminta? Atau dianggap orang itu sangat membutuhkannya, maka kita memberikannya kepada orang itu? Tidak selalu begitu. Sebab kadangkala kita memberikan sesuatu tanpa menyimak terlebih dulu apakah orang itu membutuhkannya atau tidak. Hal itu semata-mata hanya karena kita berlebihan. Ya, itu salah satu misal. Sebab misal yang lain sangat banyak. Bila demikian, apakah masih bisa dikatakan tercapai keselamatan? Tidak. Bila demikian, Raden sudah bisa menemukan jawabannya. Jawaban saya hanyalah bersifat sementara dan sangat mendasar. Akan tetapi maknanya yang sempurna belum saya dapatkan. Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Asal kata selamat, artinya bebas dari bahaya dan malapetaka. Berarti kita memberikan sesuatu kepada orang lain agar kita terbebas dari bahaya dan malapetaka. Apakah demikian? Saya kurang setuju dengan sebutan kita. Lalu? Semua pihak. Coba dijabarkan. Ya. Saya akan memberikan sesuatu kepada orang lain agar semua pihak, karena semuanya terbebas dari ancaman bahaya dan malapetaka. Iya. Bagus. Raden telah menjawab dengan benar. Terima kasih, Rama Begawan. Di sebuah ruangan balai baca yang sepi dan sunyi, Raden Bentar dengan tekun mempelajari ilmu ketatanegaraan di bawah bimbingan seorang begawan yang ahli. Raden Bentar telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang dewasa. Kematangan jiwanya membayang di wajahnya yang rupawan. Raden Bentar. Ya, Rama Begawan. 1 hari penuh Raden berada di ruangan balai baca ini. Marilah kita keluar untuk beristirahat sejenak. Baik, Rama Begawan. Dengan langkah yang tenang, Raden Bentar keluar dari ruangan balai baca, diiringkan oleh Rama Begawan Narayaga. Tatapan matanya yang lembut, bibirnya yang tipis, menyungging senyum yang menawan, adalah titisan Ibunda Pramita yang lembut dan anggun. Itulah Raden Bentar, putra angkat Brahma yang terkasih, yang dipeliharanya semenjak bayi umur 2 bulan. Sehingga meskipun bukan putra kandung, tapi didikan dan gemblengan yang diberikan oleh Brahma menitis dengan sempurna ke dalam diri Raden Bentar, sehingga memiliki otak yang cemerlang dan kepribadian yang teguh. Tak ubahnya bagaikan Brahma Kumbara. Hulu Balang Garihal bertugas mengerahkan penduduk yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan bagian utara, meratakan jalan dan membalai. Daulat Pangeran. Hulu Balang Panen bertugas mendirikan 5 buah barak darurat di sepanjang jalan utama yang menuju ke pintu gerbang perbatasan. Daulat Pangeran. Hulu Balang Dipa bertugas memimpin para pekerja yang menebang bambu dan penyediaan bahan bangunan untuk barak-barak. Daulat Pangeran. Dan Hulu Balang Kantan
bertugas mengerahkan para pekerja yang mendirikan 100 bendera umbul-umbul di sepanjang jalan utama dari pintu gerbang sampai ke alun-alun. Daulat Pangeran. Semua pekerjaan harus selesai dalam waktu 15 hari. Paham? Paham. Daulat Pangeran. Daulat Pangeran. Di wilayah perbatasan bagian utara, Pangeran Wanapati sedang sibuk mengatur para bawahannya. Ketegasannya memperlihatkan kecakapannya sebagai seorang putra mahkota, calon Raja Madangkara. Pangeran Wanapati telah tumbuh menjadi seorang pemuda remaja. Wajahnya yang tampan mirip sekali dengan ayahnya, Brahma Kumbara. Gerak-geriknya yang lincah mirip sekali dengan perilaku ibunya, Dewi Harnum. Dialah Pangeran Wanapati, putra kandung Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara. Anak-anakku, Wanapati, Bentar dan Paksi Jaladara. Daulat Ayahanda. Raja. Aku lihat kalian sudah besar. Sudah menjadi pemuda yang siap untuk memangku pekerjaan berat. Daulat Ayahanda Raja. Wanapati, apa yang kau inginkan di dalam hidup ini yang bertalian dengan negeri kita, Kerajaan Madangkara? Saya ingin Madangkara semakin besar dan cemerlang, sehingga disegani oleh semua kerajaan yang ada di kolong jagat. Dan kau, Paksi? Saya ingin angkatan perang Kerajaan Madangkara menjadi angkatan perang yang paling hebat dan ditakuti oleh semua kerajaan di kolong jagat. Dan kau, Bentar? Saya hanya ingin rakyat Madangkara dapat hidup tentram, jauh dari mara bahaya dan malapetaka, aman damai dan sentosa. Bentar dan Paksi Jaladara, aku sudah tua. Sudah tiba saatnya mengambil waktu untuk istirahat. Untuk itu aku harus cepatnya menunjuk calon penggantiku. Nah, bagaimana pendapat kalian kalau aku menunjuk Wanapati? Saya setuju, sebab Kakang Pangeran Wanapati adalah putra Uwak Brahma yang merupakan putra mahkota. Saya pun sangat setuju. Rai Mas Pangeran Wanapati adalah yang paling pantas menjadi Raja Madangkara. Aku gembira dan bahagia setelah mendengar persetujuan kalian berdua, sehingga aku menjadi bebas dan lega. Lalu kau sendiri, Wanapati, bagaimana cakapmu? Ayahanda Brahma, tak ada yang lebih bangga dan terharu bagi saya yang telah dipercaya memegang tugas yang paling berat, menggantikan Ayahanda yang agung. Semoga saya dapat menjalankan tugas saya dengan sempurna, sebagaimana Ayahanda yang arif dan bijaksana. Terima kasih, anakku Wanapati. Daulat Ayahanda. Lalu kau ingin jadi apa, Paksi? Jabatan apa yang kau kehendaki di Madangkara? Saya ingin jadi Panglima Angkatan Perang Kerajaan Madangkara. Cita-citamu sangat baik. Tapi jabatan Panglima Perang, adat di kita tidak dipegang oleh seorang putra bangsawan, melainkan dipilih dengan seksama dari pihak luaran. Iya, saya memakluminya, Uwak Brahma. Apakah jabatan patih tidak menarik bagimu? Bukankah ayahmu Patih Kutawa adalah seorang patih yang paling cakap, tak ada bandingannya? Saya tidak tertarik jadi patih. Saya lebih suka menggantikan kedudukan ibu saya, Ibunda Mantili, menjadi orang kedua di Kerajaan Madangkara yang jabatannya lebih tinggi dari siapapun juga, termasuk di dalam mengatur pengembangan angkatan perang. Ibumu, Dewi Mantili, adalah merupakan orang kedua di Madangkara sesudah aku, yang menjalankan tugasnya sangat sempurna di dalam mendampingi aku mengatur Kerajaan Madangkara, terutama di dalam menumpas musuh-musuh kerajaan. Nah, apakah kau sanggup menjadi pendamping kakakmu, Pangeran Wanapati? Saya sanggup. Saya akan mendampingi Kakang Mas Pangeran Wanapati di dalam memimpin kerajaan. Saya akan mengabdi sepenuh hati, mempertaruhkan jiwa raga, membela Kakang Mas Pangeran Wanapati beserta rakyat dan Kerajaan Madangkara. Bagus. Aku tidak keberatan dan memberikan persetujuan. Terima kasih, Uwak Brahma. Lalu kau, Bentar,
Kau menghendaki jabatan apa di kerajaan Madangkara? Kepala kampung Jamparing. Kakang Mas Bentar bergurau. Iya, Kakang Bentar pasti hanya bergurau. Tidak, Rai Mas Pangeran Wanapati dan Rai Mas Paksi Jaladara. Keinginan saya itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Saya berkata dengan sesungguhnya. Kakang Mas Raden Bentar, Kakang Mas tidak cocok jadi kepala kampung. Kakang Mas adalah kakak angkat saya, yang saya anggap sebagai kakak kandung yang sejati. Kakang Mas memiliki buah pikiran yang cemerlang, serta gagasan yang gemilang. Jabatan kepala kampung terlalu rendah bagi Kakang Mas. Jabatan yang paling cocok adalah sebagai penasehat pribadi saya. Sebab, di dalam menjalankan tugas memimpin kerajaan, sudah pasti saya sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan dari Kakang Mas Raden Bentar. Iya, benar. Jabatan kepala kampung akan merendahkan martabat Kakang Bentar. Jadi yang paling pantas adalah penasehat raja. Rai Mas Pangeran Wanapati dan Rai Mas Paksi Jaladara. Semua jabatan di dalam sebuah kerajaan tidak ada yang rendah. Semuanya sama. Sebab semua bertugas memelihara kerajaan. Seorang panglima perang tanpa prajurit tidak akan bisa berbuat apa-apa. Demikian pula, seorang raja tanpa kepala kampung tidak akan bisa berbuat banyak. Karena semuanya harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Saling dukung satu sama lain, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Demikian pendapat saya. Semoga tidak keliru. Bila seandainya keliru, saya mohon ampun. Pendapatmu sangat benar, Bentar. Akan tetapi, bagi dirimu yang semua orang mengakui bahwa kau memiliki buah pikiran yang cemerlang serta gagasan yang gemilang, sudah tentu akan menimbulkan tanda tanya besar. Seluruh rakyat Madangkara akan terkejut dan bertanya-tanya bahwa kau hanya jadi kepala kampung, sementara kedua adikmu menduduki jabatan yang paling tinggi. Saya dapat memahami hal tersebut, Ayahanda Raja. Akan tetapi, saya melihat jauh ke depan bahwa kampung Jamparing menyimpan daya kekuatan yang besar untuk berkembang menjadi sebuah tempat yang paling penting di Madangkara. Bumi kampung Jamparing menyimpan kekayaan yang tak terhingga, yang sampai sekarang belum digali. Nah, izinkanlah saya untuk menggalinya. Perkataan Kakang Mas Raden Bentar agak memojokkan Ayahanda Raja, bahwa kekayaan bumi kampung Jamparing telah lolos dari pengamatan Ayahanda Brahma. Sehingga selama Ayahanda Brahma menjadi Raja Madangkara, sama sekali tidak menjamah dan menggali kekayaan bumi Jamparing. Mohon maaf, Rai Mas Pangeran Wanapati. Tidak sedikit pun saya berpendapat demikian. Saya yakin sekali bahwa Ayahanda Brahma mengetahui benar akan kekayaan bumi Jamparing. Perkara tidak digali ataupun dijamah, itu hanyalah karena soal waktu saja. Sebab dipandang belum perlu. Anak-anakku Wanapati, Bentar dan Paksi Jaladara, buah pikiran kalian semuanya benar. Kalian tidak ada yang salah. Dan hal itu telah menunjukkan bahwa kalian sudah berani mengemukakan buah pikiran. Sehingga aku merasa yakin bahwa kalian sudah bisa menerima pekerjaan yang sangat berat dan sanggup menjalankan tugas dengan baik. Kalian paham, anak-anakku? Daulat Ayahanda Raja. Nah, 10 hari lagi adalah hari yang paling baik. Menurut Rama Begawan, kepala seluruh pendeta Brahmana di kerajaan Madangkara, yang merupakan saat yang tepat untuk menobatkan anakku, Pangeran Wanapati, menjadi Raja Madangkara. Daulat Ayahanda Raja. Prabu Wanapati mulai menjalankan tugasnya sebagai Raja Madangkara. Namun begitu, masih perlu didampingi oleh ibunya, Dewi Harnum. Sebab Prabu Wanapati kala itu masih remaja. Sementara itu, Raden Bentar sudah pula mulai merancang-rancang pola pengembangan kampung Jamparing.
inilah peta kampung Jamparing, Paman Waluyan. Oh, Raden sendiri yang membuat peta ini? Iya, dibantu oleh Arya Nadendra, ahli membuat peta di Keraton Madangkara. Bagus sekali peta ini. Jelas dan seksama. Nah, dengan melihat peta ini, kita bisa melihat ke arah mana kampung Jamparing akan dikembangkan. Iya, Raden. Maka sudah jelas bahwa pengembangan kampung Jamparing harus diarahkan ke wilayah selatan. Kenapa ke selatan, Raden? Sebab di bagian selatan ini tidak terdapat sungai ataupun jurang. Bahkan sungai yang kecil pun tidak ada. Jadi sangat baik untuk sebuah kesatuan pemukiman. Tapi kalau di bagian utara ini terlalu banyak sungai dan sebuah sungai yang besar yaitu Sungai Kayakas. Lalu beberapa sungai kecil. Nah, itu semua tidak baik untuk sebuah daerah pemukiman. Sebab akan terpecah-pecah. Akan tetapi dengan begitu, berarti pengembangan kampung Jamparing akan menjauhi pusat kerajaan Madangkara, Raden. Benar. Nah, bukankah sebuah pengembangan wilayah akan lebih baik kalau mengarah ke pusat kota? Sehingga pada akhirnya akan menyatu dengan pusat kota. Dengan demikian secara tidak langsung turut pula mengembangkan pusat kerajaan. Alhasil kita telah merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Apa yang Paman Waluyan katakan adalah benar sekali. Namun hal itu bisa dilaksanakan kalau tidak ada pengecualian. Nah, untuk kampung Jamparing sudah jelas banyak pengecualian. Pengecualian tersebut bukan yang paling istimewa. Disebabkan karena saya dan Ibunda Pramita tinggal di sini. Melainkan keadaan lingkup alam di bagian utara kampung Jamparing yang kurang menguntungkan bagi sebuah pengembangan wilayah. Iya. Perkara pengembangan itu akan menjauhi pusat kerajaan, saya rasa tidak jadi masalah. Karena bagaimanapun juga, tidak akan terlalu jauh. Iya, Raden. Nah, Paman Waluyan, seperti yang Paman lihat, antara kampung Jamparing dengan ibu kota Madangkara sangat dekat. Iya, dekat sekali. Boleh dikatakan hampir menjadi satu. Tapi tidak bisa menjadi satu kesatuan dengan ibu kota. Padahal seharusnya sudah sejak lama menyatu. Karena apa? Karena hambatan alam yang tidak menguntungkan. Nah, untuk apa kita mengutak-atik sesuatu hal yang bakal tidak mendatangkan keuntungan bagi kita? Lebih baik kita kerjakan yang akan mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Benar, Raden. Raden? Ya. Di bawah sana, di kaki bukit, nampak serombongan penunggang kuda. Iya, saya melihatnya. Dan kelihatannya mereka orang-orang keraton. Sebab berpakaian seragam pasukan. Benar, Raden. Raden, mereka membelokkan arah dan mendaki bukit menuju ke sini. Rayi Paksi. Benarkah? Iya. Rombongan penunggang kuda itu Raden Paksi dengan beberapa anggota pasukan keraton. Ya, benar, Raden. Pantas mereka berbelok arah dan menuju ke sini. Rayi Paksi menunggang kuda, mendaki lereng bukit yang terjal sambil memacu kuda. Seperti ibunya, Gusti Ayu Dewi Mantili, sangat tangkas bila sedang menunggang kuda. Kakang Bentar, Rayi Paksi. Kakang Bentar sedang mengerjakan apa berada di puncak bukit ini? Bersama Paman Waluyan, sedang memeriksa kemungkinan mengenai pengembangan kampung Jamparing. Oh, Rayi Paksi tidak kemana? Hendak latihan perang-perangan di selatan desa Halimun. Pantas, membawa satu regu pasukan keraton. Baiklah, Kakang Bentar. Hari sudah senja. Tidak enak kemalaman di jalan. Saya mohon diri. Iya, hati-hati. Terima kasih. Iya. Bukan main. Gagah sekali Raden Paksi itu. Dapat bergerak dengan cepat menuruni lereng bukit sambil menunggang kuda. Rayi Paksi memang mempunyai kegemaran tata keprajuritan. Paling bersemangat kalau sedang melakukan latihan perang. Sifat-sifat ibunya yang tangkas dan perwira menurun kepadanya. Iya. Dan hal itu yang kurang disadari oleh Rayi Mas Prabu Wanapati. Maksud Raden?
Rai Mas Prabu Wanapati kurang suka kalau Rai Paksi terlalu giat dalam bidang keprajuritan. Dia menghendaki agar Rai Paksi lebih banyak mempergunakan waktunya di istana menjadi pendamping raja. Hal itulah yang sering menimbulkan perselisihan pendapat di antara mereka berdua. Sehingga tidak jarang Rai Paksi mencuri waktu melakukan latihan tata keprajuritan sendiri. Mungkinkah kali ini juga pergi ke selatan desa Halimun melakukan latihan perang-perangan tanpa setahu Prabu Wanapati? Iya, saya rasa begitu. Apakah pasukan keraton yang menyertainya itu bentukannya sendiri, Raden? Maksud Paman? Sebab saya dengar Raden Paksi diam-diam membentuk pasukan perang sendiri yang terdiri dari anak-anak muda. Iya, benar. Dan Rai Mas Prabu Wanapati berkali-kali menyuruh membubarkan perkumpulan Rai Paksi tersebut. Tapi Rai Paksi membandel. Hal itu pula lah yang membuat hati saya sering gelisah. Khawatir kalau hal itu akan membuat jurang pertentangan menjadi semakin dalam dan meruncing di antara mereka. Tugas Radenlah yang menengahinya. Sebab Raden yang tertua di antara 3 bersaudara para putra Madangkara Utama. Iya, saya akan selalu berusaha memberikan kesadaran kepada mereka. Ulu Balangkerta, kenapa kau berada di sini? Bukankah kau bertugas memimpin anak buahmu menjaga pesanggeran keramat di Gua Pantai Selatan? Saya terpaksa meninggalkan tempat tugas disebabkan keadaan Tuanku Brahma amat genting. Apa? Tuanku Brahma keadaannya genting? Benar, Panglima. Tuanku Brahma gering. Oh, coba ceritakan yang jelas. Seperti biasanya, setiap pagi Tuanku Brahma turun dari pesanggerahan, lalu berjalan-jalan di sekitar pesanggerahan untuk menghirup udara pagi yang segar. Kemudian naik kembali untuk sarapan pagi, minum air putih 1 cangkir, dan bersantap bubur nasi putih 1 mangkuk. Setelah itu, masuk ke dalam gua untuk bersemedi. Sore hari menjelang malam, beliau selesai bersemedi. Lantas kembali lagi ke pesanggerahan. Tapi ketika itu, sampai hari menjelang siang, beliau belum nampak turun dari pesanggerahan. Hal itu membuat kami semua cemas. Ulu Balang. Ada apa, Dayang? Tuanku Brahma belum... Iya, aku juga tahu. Sudah siang begini, Tuanku Brahma belum keluar dari pesanggerahan. Air putih panas dan bubur nasi yang aku siapkan di serambi sudah dingin dan masih utuh. Semua pintu dan jendela pesanggerahan masih tertutup. Berarti beliau belum bangun. Tidak mungkin, sebab beliau selalu bangun pagi, lebih pagi daripada kita. Apakah beliau gering? Sebab kemarin sore ketika beliau keluar dari goa, nampak sangat pucat dan berjalan lemas sekali. Tubuhnya kelihatan lemas. Cobalah kau periksa, Hulu Balang. Aku tidak berani. Jangankan membangunkan beliau sedang tidur. Menyentuh pintu pesanggerahannya saja, aku tidak berani. Tapi kalau ada apa-apa bagaimana? Sebab beliau sudah tua dan siapa tahu... Ya, baiklah. Aku akan coba mengetuk pintu pesanggerahan. Aku bersedia kena murka. Sebab ini demi kebaikan beliau juga. Iya. Demikianlah, Panglima. Dengan berdebar-debar, saya memberanikan diri mendekati pintu pesanggerahan. Kemudian perlahan-lahan, saya mengetuk pintu. Ya, lalu? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban? Benar, Panglima. 3 kali saya mengetuk, tapi tidak ada jawaban. Saya, Dayang, dan anak buah saya menjadi cemas sekali. Bagaimana ini? Tidak ada jawaban. Dipanggil saja, dipanggil. Dipanggil? Iya, mengetuk sambil berkata, memanggil beliau. Baiklah. Tuanku, hamba mohon ampun. Akan membuka pintu. Tuanku. Oh, Dewata yang agung. Tuanku. Oh, tidak. Mendadak, tubuh saya menjadi lemas, Panglima. Sekujur badan gemetar melihat Tuanku Brahma terbaring. Wajahnya pucat,
nampak lemah sekali. Dayang menangis terseduh-seduh. Oh, jagat Dewa Batara. Seketika itu pula, saya berlari. Lalu melompat ke atas punggung kuda. Lalu berpacu ke sini. Sebelumnya, saya perintahkan anak buah saya menjaga pesanggerahan keramat dengan waspada. Ya, baiklah Hulu Balang. Sekarang juga kau kembali ke pesanggerahan keramat. Siaga. Aku akan mengabarkan peristiwa ini kepada Prabu Wanapati. Siaga. Betapa paniknya seisi keraton Madangkara ketika mendengar Brama dalam keadaan kering payah. Seketika itu pula terlihat kesibukan yang amat menyolok. Prabu Wanapati segera membatalkan acara sidang istimewa. Raden Paksi yang sedang latihan perang-perangan di wilayah selatan desa Halimun segera dipanggil pulang. Raden Bentar yang sedang memimpin pekerjaan besar membuat bendungan di Sungai Kayakas segera pula dipanggil ke keraton. Tak lama kemudian, sebuah iring-iringan panjang rombongan keluarga besar Madangkara keluar dari pintu gerbang, bergerak menuju ke Pasanggerahan Keramat. Singkat cerita, rombongan besar dari Madangkara sudah tiba di Pesanggerahan Keramat. Maka Pesanggerahan Keramat yang biasa sunyi dan lengang menjadi ramai dan penuh oleh orang. Pesanggerahan Keramat yang berupa sebuah rumah panggung berukuran cukup besar dengan bentuknya yang elok, yang letaknya berhadap-hadapan dengan goa pantai selatan, sudah dipenuhi oleh sanak kadang kerabat keluarga besar Raja Madangkara. Untunglah Pesanggerahan Keramat itu dibuat secara besar dan kuat, sehingga dapat menampung orang banyak. Ya, serambinya juga lebar, sehingga para pembesar keraton yang tidak turut masuk ke dalam dapat duduk-duduk dengan leluasa di serambi depan, ya, samping, dan belakang. Ya, yang diperkenankan masuk ruangan dalam hanyalah keluarga Tuanku Brama, seperti Gusti Permaisuri Dewi Harnum, Dewi Pramita, Prabu Wanapati, Raden Bentar, Raden Paksi, dan Gusti Ayu Dewi Mantili, beserta Patiko Tawa.